Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D5 akan mempresentasikan hasil dari tugas 3 kelompok kami. Yang judul proyek kami adalah pendataan golongan warga kampung. Perkenalkan, saya sendiri Sofia Safira sebagai moderator, dan perkenalkan juga teman-teman saya ada Munawarah, TM Zahir Syah, Sabrina Miftahul Aida, dan Makfira Nursiam. Next, Mun. Pada presentasi kali ini, sasaran fokus atau lima topik pembahasan kami ada pendahuluan, aktor, physical model, cara kerja baru, dan terakhir ada paper prototype dan wireframe atau Figma. Topik yang pertama akan dibahas oleh teman saya, yaitu Munawarah. Kepada Muna, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Nah, pada bahasan pertama ini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluannya terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita tahu, desa itu merupakan susunan pemerintahan yang terkecil dan yang paling rendah yang berkaitan langsung dengan masyarakatnya, di mana sebuah desa itu merupakan kumpulan-kumpulan dari beberapa pemukiman kecil. Bisa jadi itu lorong, dusun, atau sebagainya. Nah, biasanya di Aceh ini disebut dengan kampung atau gampung. Nah, segala hal terkait dengan gampung, apakah itu surat menyurat atau pemberian bantuan dan sebagainya, akan dilakukan di kantor gampung terdekat. Nah, kantor gampung merupakan salah satu instansi terendah dalam pemerintahan. Di daerah Aceh biasanya disebut dengan kantor kecil. Nah, kantor kecil ini adalah tempat yang digunakan pemerintahan gampung untuk melakukan kegiatan administrasi dan banyak hal lainnya. Nah, salah satu kegiatan yang biasanya dilakukan adalah pembuatan surat keterangan tidak mampu atau kepengurusan kartu keluarga dan juga sejenisnya. Bisa juga dilakukan pembuatan KK, KTP, atau sebagainya dengan membawa kelengkapan syarat yang diperlukan. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Muna yang telah menjelaskan poin yang pertama. Selanjutnya ada aktor atau user. Topik bahasan ini atau pembahasan ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Aktor yang pertama itu ada Geci. Jadi, Geci di sini adalah atau merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola kampung. Dan Geci ini memiliki peran penting dalam kampung karena harus mengetahui segala sesuatu mengenai struktur pemerintahan di kampung tersebut. Dan Geci ini juga memiliki berbagai aktivitas. Dan salah satu aktivitasnya itu adalah menyebarkan informasi kepada warga. Selanjutnya adalah storyboard dari user yang bernama Keci tadi. Dan storyboard ini adalah visualisasi dari model atau user dalam bentuk gambar-gambar seperti kita lihat pada layar dan memiliki proses atau langkah. Dan langkah yang pertama di sini adalah Keci berangkat ke kantor. Dan selanjutnya, Keci itu menerima informasi. Banyak informasi dan informasi tersebut lalu didiskusikan dengan warga dan aparat desa lainnya. Setelah menemukan kesepakatan, Geci tersebut akan meminta sekretaris untuk menulis kesepakatan tersebut. Dan setelah itu yang terakhir, kesepakatan tersebut akan diumumkan kepada warga. Selanjutnya ada artefak model. Jadi artefak model di sini ada kendaraan, komputer, kertas, dan pulpen. Seperti yang kita ketahui, artefak model ini adalah benda-benda yang dipergunakan oleh user dalam menjalankan aktivitas sebelumnya, yaitu dalam menyebarkan informasi tadi. Yang pertama ada kendaraan. Kendaraan di sini kegunaannya sebagai alat transportasi si Keci untuk berangkat ke kantor, dan cara pakainya sesuai dengan jenis kendaraan. Dan masalah yang dihadapi oleh artefak model 1 ini adalah tidak ramah lingkungan untuk kendaraan bermotor. Yang kedua ada artefak komputer.
Dan kegunaannya ini untuk mengetik surat-surat dan dokumen lainnya. Cara pakainya cukup dihidupkan lalu diketik file yang diinginkan. Dan masalahnya adalah harganya yang mahal. Yang ketiga ada kertas. Kertas di sini kegunaannya sebagai media cetak, surat, dan dokumen. Dan cara pakainya itu dimasukkan ke dalam printer, dan masalah dihadapinya cepat habis dan tidak ramah lingkungan. Dan terakhir ada pulpen. Pulpen di sini kegunaannya untuk mencatat dan menandatangani surat dan dokumen yang berurusan dengan desa atau pemerintahan kampung tersebut. Cara pakainya ditulis ke kertas, dan masalah yang dihadapinya adalah mudah hilang dan tinta cepat habis. User yang kedua ini ada sekretaris, akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama TM Zahirsha. Kepada TM kami persilahkan. Terima kasih Sofia. Sekretaris itu merupakan di sini sekretaris merupakan orang yang bekerja dalam membantu PJ. Biasa dikenal dengan sekdes, sekretaris desa atau sekretaris kampung. Jadi dia bertanggung jawab mengenai administrasi, pengurusan dokumentasi dan kesekretariatan terkait dengan kampung. Jika ada warga atau siapapun yang tinggal di kampung ingin menguras hal yang mengenai surat menyurat atau sebaiknya, maka dia akan menemui sekretaris kampung. Selanjutnya ini adalah visualisasi atau storyboard mengenai tugas dari sekretaris. Itu pertama sekretaris akan berangkat ke kantor. Selanjutnya sekretaris menerima data diri warga. Setelah data diri diterima, sekretaris mengetik atau buat surat sesuai kebutuhan dari warga tersebut. Setelah surat selesai diketik, selanjutnya surat di-print dan di-copy. Setelah selesai di-print, surat diantarkan ke Keci untuk mendapatkan tanda tangan. Surat yang telah ditandatangani diberikan kepada warga yang terkait. Selanjutnya ada artefak model. Di sini artefak atau barang yang terdapat pada sekretaris yaitu ada kendaraan, di mana fungsi kendaraan itu sebagai alat transportasi dan yang dipakai dengan jenis sesuai dengan kendaraannya. Masalah yang dihadapi untuk kendaraannya itu tidak ramah untuk lingkungan, yaitu komputer. Komputer berfungsi untuk mengetik surat-surat dan dokumen lainnya. Cara pakainya yaitu dihidupkan, lalu file yang diinginkan diketik atau membuat file yang diinginkan. Masalah yang dihadapi untuk komputer ini yaitu harganya yang relatif mahal. Selanjutnya itu printer, yaitu berfungsi untuk mencetak surat dokumen. Selanjutnya itu kertas. Ini fungsi kertas yaitu sebagai media cetak surat menyurat. Dengan cara pakainya yaitu dimasukkan ke dalam printer. Yang dihadapi tidak ramah lingkungan dan mudah cepat habis. Selanjutnya yaitu printer. Printer yaitu untuk mencetak dari kertas tersebut agar menjadi dokumen-dokumen yang penting. Cara pakainya yaitu printer dihidupkan, kertas dimasukkan, lalu dari komputer dicetak surat dan dokumen yang diinginkan. Masalah yang dihadapi untuk printer ini yaitu tintanya cepat habis dan harganya relatif mahal. Oke, terima kasih kepada TM Zahirsha. User yang ketiga akan dijelaskan oleh teman kami yang bernama Makfira Nursiam. Kepada Makfira kami persilahkan. Baik, terima kasih Sofia. Jadi user yang ketiga itu ada warga. Warga ini ialah setiap orang yang tinggal di kampung yang membutuhkan segala informasi terkait kampung dan pelayanan dari perangkat kampung. Warga memiliki berbagai aktivitas. Salah satu aktivitas warga ini yaitu mengurus surat yang dibutuhkan terkait dengan kampung. Next. Ini storyboard dari warga.
Storyboard ini bertujuan untuk mempravisualisasikan gagasan tentang warga yang ingin mengurus surat yang dibutuhkan terkait dengan Gampong. Jadi yang pertama, warga pergi ke kantor BC, kemudian yang kedua, warga mencari sekretaris Gampong, yang ketiga, warga mengantri, dan yang keempat, warga menghampiri sekretaris Gampong, yang kelima, warga memberikan berkas terkait, yang keenam, warga menerima arahan sekretaris, yang ketujuh, warga menunggu surat yang diproses, dan yang ke-8, warga menerima surat tersebut setelah diproses, dan yang ke-9, warga pulang. Artefak modelnya itu ada 3, kendaraan, map, dan berkas data diri. Jadi pada kendaraan kegunaannya itu sebagai alat transportasi. Cara pakainya itu sesuai dengan jenis kendaraan tersebut. Masalah yang dihadapinya itu tidak ramah lingkungan. Kemudian ada map. Kegunaan map ini sebagai media penyimpanan berkas atau dokumen penting. Cara pakainya itu berkas atau dokumen dimasukkan ke dalam map. Masalah yang dihadapinya itu juga tidak ramah lingkungan. Dan yang ketiga, berkas data diri. Kegunaannya ini sebagai syarat membuat surat penting. Cara pakainya itu diserahkan ke kantor BC dan masalah yang dihadapinya itu rentan rusak. Baiklah, selanjutnya masuk dalam poin ketiga, pembahasan ketiga, yaitu physical model, akan dijelaskan oleh teman kami yang bernama Sabrina, dan dilanjutkan oleh pembahasan poin keempat, cara kerja baru, juga dijelaskan oleh Sabrina Miftahul Aida. Kepada Sabrina kami persilahkan. Terima kasih kepada Sofia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang physical model. Untuk physical model, kami menggambarkan dinas sederhana kantor GC. Kami memiliki kantor GC karena semua kegiatan user terkait proyek ini berada di kantor GC. Di physical model ini kita dapat melihat di dalam kantor GC ada ruang kepala desa. Di dalam ruang itu adalah ruang pribadi untuk GC melakukan tugasnya. Selanjutnya ada ruang pegawai, salah satunya yaitu sekretaris Gampong. Di situ di tempat pegawai untuk melakukan tugasnya. Selanjutnya ada ruang printer. Ruang printer di situ digunakan oleh pegawai atau staf untuk mencetak dokumen-dokumen atau surat-surat. Selanjutnya ada WC. Lalu di luar kantor GC ada tempat parkir. Kendaraan-kendaraan pegawai dan warga yang berkunjung diparkirkan di tempat parkir tersebut. Lalu ada taman yang ditumbuhi beberapa pepohonan dan masjid untuk para pegawai beribadah. Selanjutnya ada cara kerja baru. Aplikasi ini dibuat dengan ide masalah terkait pemberian bantuan tidak merata. Dengan adanya status ekonomi warga yang berbeda, tentu ada di antaranya yang memerlukan bantuan untuk meringankan mereka dari kesulitan ekonominya. Apalagi di saat pandemi ini, banyak yang kehilangan pekerjaannya atau sumber pendapatannya, sehingga masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah semakin kesulitan untuk menafkahi keluarganya. Kemudian ada vision. Ada 3 poin dari hasil yang kami diskusikan, yaitu yang pertama, warga melakukan pendataan karena kebutuhan data pemberian bantuan dengan menggunakan aplikasi khusus. Yang kedua, aparat mendatakan diri warganya karena mereka tidak memiliki perangkat pendukung terkait dengan aplikasi. Dan yang terakhir, GC memberikan bantuan kepada golongan tidak mampu karena kebutuhan warga tersebut dengan menggunakan data dari aplikasi. Selanjutnya ada storyboard. Ini adalah storyboard yang memvisualisasikan terkait aplikasi Pentaga atau aplikasi penggolongan data warga. Yang pertama, aparat desa melakukan penyuluhan terkait aplikasi. Yang kedua, warga melakukan pengisian data di rumah masing-masing. Selanjutnya, golongan terverifikasi. Lalu data diterima aparat desa. Kemudian bantuan datang ke desa. Yang keenam, setelah bantuan datang ke desa, bantuan mulai diumumkan melalui aplikasi. Selanjutnya, notifikasi diterima untuk warga yang berhak menerima. Yang kedelapan,
bantuan langsung disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Dan yang terakhir, warga yang telah menerima bantuan tersebut mengonfirmasi bantuan. Terima kasih kepada Sabrina. Masuk ke poin terakhir dari presentasi kami, yaitu paper prototype dan wireframe atau Figma akan dijelaskan oleh teman saya, Munawarah. Kepada Muna kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Nah, saya akan menjelaskan poin terakhir, yakni paper prototype dan wireframe dari Figma. Nah, untuk link paper prototype dan Figma sudah kami cantumkan pada PPT berikut ini. Nah, untuk memasuki simulasinya, nah, ini dapat dilihat paper prototype-nya pada video berikut yang saya putarkan. Ini bagian pendaftaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai wireframe-nya dengan menggunakan Figma. Nah, dapat dilihat pada presentasi saya ini merupakan layar depan dari penampakan aplikasi Pentaga yang kami usulkan ini. Nah, di mana pertama sebelum memasuki ke halaman webnya, kita dapat daftar dulu, lalu mengisikan semua datanya secara lengkap, lalu mengklik daftar. Lalu karena sudah mendaftarkan akunnya, selanjutnya baru kita bisa mengisikan nomor kakak dan passwordnya. Lalu klik masuk. Nah, ini merupakan layar berandanya, di mana dapat dilihat di sini ada data-data dari penggolongan warganya. Nah, selanjutnya kita akan mengisikan data dirinya terlebih dahulu. Lalu klik selanjutnya hingga semua datanya tersimpan dengan benar, lalu disimpan. Nah, ketika data berhasil disimpan, baru kita bisa melihat data dirinya, data diri yang telah didaftarkan. Contohnya di sini dalam KK ini sudah didaftarkan 3 orang anggota keluarga. Nah, selanjutnya lanjut ke bagian notifikasi. Nah, bagian notifikasi ini akan diperlihatkan pengumuman atau pemberitahuan kepada warga yang mendapatkan bantuan. Nah, misalnya ini link pengumumannya. Dan selanjutnya saya akan menunjukkan ke status penerimaan bantuan. Nah, misalnya bantuan telah sampai ke penerima, maka si pengguna dapat melakukan verifikasi melalui laman ini dengan mengklik verifikasi. Nah, dan akan muncul notif berhasil. Lalu kita juga dapat melihat usernya siapa. Contohnya di sini usernya namanya Sukiman. Dan jika selesai dapat mengklik keluar dan dia akan kembali ke laman login. Nah, sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, penjelasan dari Munawarah adalah menutup presentasi kami pada hari ini. Saya sendiri sebagai moderator mohon pamit dan mengucapkan jika ada kesalahan, mohon maaf atas presentasi kami kali ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.